Dulunya kalau dari Jawa kita itu bisa mencapai 30-40% yang gagal. Tapi setelah dari hijau surya, kita hanya bisa yang gagal istilahnya sekitar 10%, udah tinggi kali itu Pak, 10%. Plan kultur jaringan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena memang kita bisa memastikan benih itu bebas virus, bebas bakteri. Itu salah satunya adalah dari kultur jaringan. Hai Sobat Hijau, kali ini Hijau Surya sedang berada di Tanah Karo untuk melihat beberapa penangkar benih kentang di sekitarnya yang membeli benih dari Hijau Surya. Yuk kita ke sana. Perkenalkan, nama saya Yunus Sembiring. Saya tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Dolok Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di mana di sini saya sedang melakukan usaha perbenihan kentang, dan saya juga petani kentang. Dan di mana kita di sini menciptakan benih asal dari kultur jaringan yang kita suplai benihnya dari lab Hijau Surya. Nama usaha kita ini itu kan kebetulan kemarin kita ini ini usaha kelompok. Jadi nama penangkaran kita ini Taruna Binatani. Awalnya saya melakukan perbenihan kentang ini di mana saya sebagai penyuluh swadaya yang sering bermain di lapangan, dan saya sangat mencintai petani. Jadi banyak benih-benih dari Jawa, bukan kita salahkan penangkar, tapi mungkin mafia-mafia benih mengirim benih itu nggak sesuai dengan kualitas. Jadi di situ terbuka motivasi. Istilahnya ada pemikiran bahwa sumber benih ini di Karo sangat dibutuhkan, ataupun khusus di Sumatera Utara itu kan kita penghasil kentang, jadi sangat dibutuhkan. Jadi ada ibu itu dari orang BPPTP, Bu Sorta, dia membuka pikiran saya. Soalnya benih ini itulah daripada ibaratkan air, dia mata air. Jadi saya sangat terinspirasi, makanya saya coba di tahun 2018. Setelah kita melihat hasil yang kita lakukan di sini, hasilnya sangat puas. Baik dalam segi risiko di perjalanan pun sudah aman. Dulu kita datangkan benih itu dari Jawa, jadi sering ada masalah di kendaraan, di perjalanan. Tapi setelah kita Hijau Surya mengadakan benih planlet, kita sangat senang sudah bisa menerima planlet itu sangat-sangat bagus, dan di medianya pun masih tetap bagus. Beda kalau kita kirim dari Jawa, di mana itu sudah banyak yang kontam. Jadi makanya saya senang bermitra dengan Hijau Surya. Perkenalkan, nama saya Jenal Rabinda Manik. Saya anak petani dan juga petani juga. Terus kemudian usaha kita namanya PT Gabe. Kita bergerak di bidang hulu pertanian dan juga hilir pertanian. Untuk hulu pertanian kita punya greenhouse yang fokus untuk pengembangan budidaya benih kentang, bawang, dan jahe. Terus kemudian untuk hilirnya kita fokus untuk memasarkan produk-produk dari petani-petani di Tanah Karo, Simalungun, dan Sumatera. Pada khususnya seperti wortel, kubis, kentang, jahe juga. Kenapa namanya PT Gabe? Karena memang itu merupakan doa. Gabe itu artinya jadi, jadilah gitu. Jadi dulu orang tua saya bilang ketika kalian merencanakan ini, Gabe lah, jadilah kiranya niat-niat baik kalian untuk bisa mensejahterakan petani, ngasih impact lebih besar, kemudian kita bisa ngasih akses yang lebih besar juga ke petani. Itulah dulu doanya.
kenapa kita bikin yang namanya PTGB ini, begitu. Kenapa kentang? Karena memang orang tua saya penduduk di sini dari tahun 90-an sudah memang sentra kentang. Cuman aku melihat ada masalah tuh, salah satunya adalah akses terhadap teknologinya. Salah satunya adalah teknologi perbenihan. Itu belum punya akses semuanya. Sementara kalau kita mau dapatin market yang bagus, kita harus punya kualitas kentang yang bagus juga. Kalau benih, karena memang benih itu salah satu faktor terbesar terhadap budidaya tanamannya. Benih, sepengalaman saya, bisa menjadikan produktivitas petani itu naik sampai 60% kalau kita pakai benih yang bagus. Selain itu kita bisa menghemat juga pestisidanya, pupuknya, itu lebih hemat kita. Target kita memang nantinya kalau bisa setiap musim kita bisa ngasilin di angka 50-100 ton juga. Jadi setahun tuh ada 3 musim. Kalau bisa memang di tahun 2022 kita bisa ngasilin sampai 300 ton bibit. Halo, nama saya Budi Harjanto Sigalingging, saya sebagai Direktur PTGB. Oke, jadi kita akan memulai proses aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan proses memaksa tanaman yang semulanya dari heterotrof menjadi autotrof. Nah, jadi kita akan mulai dengan membersihkan agar yang ada pada si tanaman planet ini. Kita akan membersihkannya dengan air yang pelan, air mengalir yang pelan. Setelah kita membersihkan dengan air mengalir yang pelan, kita harus memastikannya lagi di dalam genangan air apakah agarnya masih terikat atau tidak. Kita akan memindahkan dia ke dalam larutan fungisida. Jadi setelah kita rendam dengan larutan fungisida sekitar 30 detik sampai 1 menit, kita tiriskan, kita akan memindahkannya ke dalam media tanam yang sudah steril. Sebelum kita tanam, kita harus biasanya mencelupkannya dengan larutan perangsang akar agar tanamannya, plantletnya lebih mudah untuk berkembang. Setelah kita tanam, kita mesti mastiin akarnya semua harus masuk, dan kalau bisa 1 atau 2 ruas daunnya terbenam. Setelah itu kita akan sungkup dia pakai plastik bening agar suhunya terjaga, nggak terlalu ekstrim dengan di lingkungan luarnya. Biasanya pengolahan tanah dulu, itu secara umumnya bersihin lahan, traktor, dilakukan pemberian pupuk kandang, terus biasa juga diberikan pupuk dasar. Setelah itu dilakukan pencetakan bedengan. Setelah pencetakan bedengan dilakukan, kita akan menanam si kentangnya. Jadi ada seperti tongkat-tongkat, itu akan melubangin tanah dengan jarak lebih kurang 30 cm sampai 35 cm. Nah, terus bibitnya kita masukin ke dalam lubang itu, terus ditutup lagi. Itu perawatan, kalau setelah dia menanam Pak, itu harus perawatan Phytophthora. Itu kunci utama tanaman kentang ini. Asal aman kita buat perawatannya untuk Phytophthora. Kalau untuk trip itu paling pertumbuhan terlambat. Tapi kalau Phytophthora ini bisa tempoh 24 jam selesai. Penyepraian lah Pak, penyepraian pestisida. Di sini banyak macam pestisida lah, dan harus kita amati juga iklim. Jadi petani itu harus bijak melihat iklim Pak, apalagi di sekarang ini cuaca penghujan. Jadi harus kita 2-3 hari penyemprotan untuk perawatan tanaman kita di lapangan. Tahun 2018 atau 2019 kita mulai cari-cari yang di lokal, yang seputaran Sumatera Utara. Jadi salah satu yang kita dapat dulu adalah PT Hijau Surya di Kisaran. Pertama yang signifikan perbedaannya adalah secara kos, secara waktu, terus kemudian dari sisi koordinasi. Jadi kita lebih gampang koordinasi kapan kita harus menyiapkan media tanam, kapan kita harus siapin greenhouse-nya kita, menyesuaikan dengan si PT Hijau Suryanya, atau kadang juga PT Hijau Surya yang bisa menyesuaikan ke kita karena pola tanamnya kan berbeda. Plant kultur jaringan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena memang kita bisa memastikan benih itu bebas virus, bebas bakteri. Itu salah satunya adalah dari kultur jaringan.
Jadi pertama kita tahu nih asal usul benihnya ini apa, beneran nggak ini granola, beneran nggak ini apa komoditas sejenisnya yang lainnya. Itu salah satu yang paling penting adalah dari kultur jaring ini.